goddamn zombie. Halo viewers, apa kabar kalian semua? Film yang akan kita bahas mengingatkan saya saat masih bekerja di Stark Industries menjadi customer service, menceritakan sebuah kontaminasi infeksi zombie, namun ini berbeda. Ini bukan wabah, semacam hasil teknologi eksperimen, dan sikap zombie yang ditampilkan juga berbeda dari film zombie konvensional. Pokoknya setelah nonton rasanya saya pingin sambil makan pisang coklat. Daripada kalian penasaran, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda, kita masuk ke pembahasan film. Kisah diawali pada konvoi militer yang mengangkut sebuah barang penting negara. Di sisi lain, entah mengapa kita diperlihatkan scenes terhadap dua sejoli yang baru saja menikah. Saking bahagianya karena sudah tidak sabar dengan ritual pelepasan hormon, sang mempelai wanita pun memutuskan untuk menikmati Oreo sang suami, diputar, dijilat, dicelupin. Singkat cerita, karena perjalanan yang dilalui para tentara ini cukup santai dan tanpa hambatan, untuk menjaga diri agar tidak ngantuk, mereka pun bercanda tawa sambil minum kratindeng, namun tanpa diduga. Ya, karena sama-sama tidak memperhatikan haluan, mobil berlapis baja pun harus beradu bibir dengan mobil pasangan baru tersebut. Sang komandan konvoi pun melaporkan kecelakaan ke batalion pusat, namun saat mendengar bahwa berangkas yang mereka bawa rusak, melalui alat komunikasi, seketika para tentara ini diperintahkan untuk segera menjauh. Ya, tanpa diduga dalam berangkas tersebut, terdapat makhluk zombie. Seketika semua pasukan konvoi ini pun habis dimangsa dan berubah menjadi zombie. Cerita mengambil latar peristiwa pada negeri Paman Sam, tepatnya di Las Vegas. Pasca kejadian kecelakaan mengerikan sebelumnya, kini kondisi sudah semakin buruk. Di mana infeksi zombie sudah menyebar ke seluruh wilayah Las Vegas dan sekitarnya, pemerintah pun memutuskan mengisolasi kota tersebut untuk menyelamatkan para warga yang masih selamat. Mari saya perkenalkan dengan pria kekar besar dan tahan lama. Ia bernama Scott, seorang koki di kedai makan cepat saji. Di sela pekerjaannya, ia dihampiri seorang pria bernama Tanaka yang merupakan seorang konglomerat kasino. Nah, disinilah yang membuat berbeda dengan film zombie konvensional pada umumnya. Tujuan kedatangan Tanaka yaitu menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran tinggi senilai 50 juta US dollar atau setara dengan 750 miliar rupiah kurang lebih. Karena walaupun di sini situasi sedang dilanda kiamat zombie, urusan peruangan duniawi masih berlaku. Namun tentu pekerjaan dengan bayaran tinggi tersebut memiliki daya resiko tinggi, yakni Scott diharuskan mengambil uang di dalam berangkas kasino Tanaka yang saat ini berlokasi di luar zona aman Las Vegas. Scott pun diberikan sebuah blueprint dan diminta segera menghubungi Tanaka apabila ia bersedia melaksanakan tugas. Selanjutnya kita dibawa pada sebuah lokasi karantina. Mari kita berkenalan dengan anak dari Scott bernama Kate, bukan Ketek, dan rekannya yang merupakan ibu dari dua orang anak bernama Gita. Di sela perdebatan mereka berdua karena Kate melarang Gita yang ingin keluar zona aman untuk mencari uang, muncullah sang penjaga mesum bernama Bird. What? Were you saying something? Your turn. Awas nabrak. Keberadaan Kate di situ berperan sebagai relawan di fasilitas karantina tersebut. Singkat cerita, di malam hari Scott bermimpi akan masa lalunya bahwa dulu ia pernah terpaksa membunuh sang istri karena sudah berubah menjadi zombie. Naasnya kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Kate. Dari mimpi buruknya itu, Scott pun memutuskan bergabung dengan Tanaka dengan harapan dari uang yang ia dapat bisa diberikan kepada Kate agar sang anak bisa melanjutkan pendidikannya dan hidup lebih baik bersamanya. He's in. Scott segera merekrut tim dimulai dari orang terpercayanya yakni seorang wanita petarung anti joget tok-tok bernama Maria dengan bagi hasil sebanyak 15 juta dolar. Kemudian ada pria maco bertubuh kekar pencinta MILF bernama Van dengan bagi hasil sebesar 15 juta dolar. Selanjutnya sang wanita perokok cerutu bukan yang lain bertugas menjadi ahli helikopter bernama Peter dengan bagi hasil sebanyak 2 juta dolar. Mikey sang influencer zombie brutal bertugas untuk support garis depan dengan bayaran 500 ribu dolar. Terakhir Dieter pria rumahan berjiwa brutal sang pembobol brankas dengan bayaran 250 ribu dolar.
Setelah berhasil merekrut tim dan bersiap, keesokan harinya Scott dan timnya pun menemui Tanaka. Tim mereka pun kedatangan orang baru yang berasal dari Mike bernama Chambers dan Damon. Tanaka pun menjelaskan alur yang akan mereka lalui dengan sangat rinci dan terlihat mudah, yakni diawali mereka keluar zona aman dan segera menuju ke kasino. Dilanjut mencari generator untuk menyalakan listrik. Di sisi lain, sang ahli helikopter naik ke atas gedung untuk menyalakan heli. Di akhir, sang pembobol beraksi membuka brankas. Dilanjut mengangkut semua uang Tanaka ke dalam helikopter dan lepas landas menyelamatkan diri. Easy peasy, lemon squeezy. Scott pun menambahkan untuk melawan zombie secara efisien mereka perlu menyerang kepalanya. Mendengar rencananya adalah akan melawan pasukan zombie, salah satu anak buah Mike yakni Damon memutuskan untuk keluar karena keberaniannya hanya sebatas di dalam konten saja. Di akhir rundingan, salah satu orang kepercayaan Tanaka bernama Martin akan ikut untuk memastikan kelancaran misi mereka. Keluar dari zona aman tentu perlu adanya akses untuk dapat lolos dari penjagaan. Scott pun memanfaatkan pekerjaan sang anak karena posisi daerah karantina berada dekat dengan perbatasan. Keesokan harinya, tepat pukul 6 pagi, Kate dengan bisnya menjemput tim Scott dan membawanya ke lokasi karantina. Awalnya Scott hanya meminta bantuan Kate untuk mengantarkannya sampai berhasil keluar zona isolasi. Namun ya, namanya cobaan pasti ada aja. Kate mendapati kedua anak Gita menangis dan mengatakan bahwa ibu mereka menghilang. Kate yang mengetahui hal tersebut pun langsung menghampiri Lila dan membogem bepatoknya sampai moncrot karena telah memberikan akses keluar Gita. What did you do? What do you mean? Well, not everyone does. They know the risks. Lila pun meminta maaf karena ia tidak tahu kalau Gita ternyata memiliki 2 orang anak. Karena hal tersebut, Kate pada akhirnya meminta sang ayah untuk menyertakan dirinya dalam misi. Tentu Scott tidak mengizinkan hal tersebut. Selain akan menghambat misinya, Kate juga pasti akan berada di situasi berbahaya. Namun Kate mengancam akan pergi sendirian bila tidak diizinkan. Dengan terpaksa, Scott pun menyertakannya ikut dalam misi. Sebelum berangkat, Lila meminta izin Scott untuk mengajak si mesum Bird dalam misi dengan alasan mereka akan sangat membutuhkan orang tersebut. Fuck you looking at? Setelah semua siap, mereka pun segera beraksi menuju luar zona isolasi. Baru saja beberapa langkah, mereka langsung disambut oleh penjaga lokasi tersebut, yakni seekor harimau zombie yang diberi nama Valentine. Disinilah yang membuat film ini berbeda dengan film zombie konvensional, di mana Lila menjelaskan bahwa zombie di sini memiliki akal dan sangat cerdas sampai-sampai kondisi di luar zona isolasi dijadikan sebuah kerajaan oleh para zombie. Lila pun tiba-tiba menembak kaki Bird. Tujuan menembakkan Bird adalah untuk dijadikan tumbal atau bayaran kepada para zombie agar mereka bisa leluasa berkeliaran di wilayah mereka. Sangat unexpected momente sekali ya. Para tim tentu tidak suka dengan kelakuan Lila, namun saat mendengar bahwa mereka harus memberikan tumbal agar selamat, ditambah Bird ternyata merupakan pribadi yang buruk, di mana ia sering memperkosa para wanita di karantina. Serontak para tim pun berubah suasana dan membiarkan si mesum dijadikan tumbal. Setelah sang ratu dan utusan raja zombie membawa Bird, segera mereka melanjutkan perjalanan. Help you! Di tengah perjalanan, Peter menyampaikan pada Scott bahwa dirinya merasa curiga dengan keberadaan Martin bersama mereka. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung gelap yang terdapat banyak zombie. Namun untungnya para zombie di sana tertidur karena hibernasi. Scott pun memutuskan untuk berjalan beriringan melewati para zombie dengan meninggalkan jejak menggunakan lampu sebagai petunjuk mereka melangkah. Namun kecurigaan Peter benar terjadi, di mana Martin membuat ulah menyebalkan dengan membuang petunjuk ke arah yang lain agar orang di belakangnya tersesat. Kebetulan di belakang Martin terdapat Chamber seorang diri. Tentu pada akhirnya Chamber masuk ke arah jalan yang salah dan berakhir diserang oleh para zombie. Saat Chamber berhasil mencapai pintu keluar, lagi-lagi Martin mengunci pintunya hingga menyebabkan Chamber terjebak. Beruntungnya tanpa diduga Chamber muncul dari samping gedung, namun karena kontrak dari sutradara sudah habis, pada akhirnya ia pun tetap gagal karena dirinya sudah dikepung banyak zombie. Melihat temannya sudah dimangsa, Mike pun memutuskan menembak jerigen minyak yang dibawa Chamber.
Pertanyaannya adalah, di sini kan Chamber masih bisa teriak-teriak ya. Kenapa gitu nggak langsung ngomong aja kalau Martin berkhianat? Singkat cerita, mereka pun sampai di kasino. Scott pun segera membagikan tugas. Peter dikawal Marian naik ke atas gedung, Martin dan Lila memantau keadaan luar. Dieter dikawal Van dan Mike menuju ke brankas. Terakhir Scott dan Kate menyalakan generator. Situasi Scott berdua dengan anaknya ia jadikan kesempatan untuk memperbaiki hubungannya merenggang dengan sang anak. Namun sayangnya Kate masih belum bisa menerima sepenuhnya. Di luar Lila dan Martin berjaga, namun disinilah awal malapetaka yang akan menimpa mereka, di mana Lila dan Martin berencana menangkap sang ratu zombie dikarenakan Lila kesal dengan sang raja karena sering menyandera manusia entah untuk apa, dan Martin sendiri juga memiliki tujuan lain yakni mengambil darahnya. Namun kelakuan Martin di luar dugaan, melihat sang ratu mudah ditangkap, ia justru tidak sekedar mengambil sedikit darahnya, melainkan juga memenggal kepalanya. What are you doing? Di kasino, Van, Dieter, dan Mike mencari cara untuk bisa menggapai brankas karena ternyata brankas dipasangkan sebuah jebakan sehingga mereka harus mencari cara bagaimana memancing jebakan tersebut aktif. Setelah pemilihan dengan bantuan HRD tanpa orang dalam walaupun mustahil, akhirnya mereka berhasil menemukan zombie yang sukses menjadi tumbal. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan masalah baru di mana terdapat informasi bahwa dalam waktu 90 menit lagi kota Las Vegas akan dibom. Mereka pun segera menghubungi sang pilot yang terlihat lagi puyeng karena helinya malah meleduk. You filthy piece of shit. Dilanjut menuju ke brankas untuk mengkonfirmasi mengenai pembobolan. Singkat cerita, sang raja zombie akhirnya berhasil menemukan mayat sang istri dan membawanya ke kerajaannya yang berada di gedung Olympus. Namun di sini ada hal mengejutkan di mana sang ratu zombie sedang mengandung anak, sehingga jelas hal tersebut pun membuat bayi yang dikandungnya pun tidak bernyawa. Sang raja pun murka dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menggempur tim Scott. Di sisi lain, Dieter sendiri pada akhirnya berhasil membuka brankas. Mereka pun membawa semua uang di dalamnya, namun lagi-lagi masalah kembali muncul. Tanpa diduga, Kate menghilang. Scott pun segera menuju ke atap, namun saat mereka ingin naik menggunakan lift, tiba-tiba... Ya, tragedi das kewalik pun terjadi. Mereka pun mencari jalan lain dengan melalui lorong darurat. Namun lagi-lagi Martin kembali membuat ulah dengan sengaja mengunci pintu dan membuat anggota tim di sana terjebak. Tak lama sang raja datang, Van sempat mencoba menembaknya, namun karena kepalanya sudah dilindungi helm besi, pada akhirnya Van terpaksa harus melawan makhluk tersebut. Namun karena kekuatan sang zombie sangatlah kuat, Van dengan badan yang besar pun dapat dengan mudah dikalahkan. Ketika Van sudah tak lagi berdaya, Dieter tanpa diduga menyelamatkan Van dengan memasukkannya ke dalam brankas dan mengorbankan dirinya dihabisi raja zombie tersebut. Kate sendiri saat ini ternyata sedang menuju ke Olympus untuk menyelamatkan Gita dan rekannya yang dijadikan sandera oleh para zombie. Di sisi lain, Martin yang sudah berhasil keluar dari kasino mengira dirinya selamat dan berhasil membawa kepala sang ratu. Namun tanpa diduga, ketika ia mengecek tasnya, betapa terkejutnya kepala sang ratu sudah ditukar oleh Lila menjadi sebuah mesin. Tak lama sang Valentine pun datang, menyerang Martin, mengkoyak tubuhnya hingga membuat dirinya sempurna menjadi sampah tak berguna. Scott, Mike, dan Lila pun masih terus mencari jalan keluar. Sayangnya Mike yang membawa banyak tas berisi uang kesulitan dalam bergerak sehingga menyebabkan dirinya dimangsa para zombie. Singkat cerita, Lila dan Scott berhasil mencapai atap, namun tanpa diduga, sang raja juga berhasil mencapai atap. Karena tak ada cara lain, Lila yang membawa kepala sang ratu pun terpaksa mengancam sang raja, namun naas. Karena raja zombie sudah kepalang jengkel dengan mereka, ia pun menghempaskan tombaknya ke arah Lila. Momen tersebut pun dimanfaatkan Scott bersama Peter untuk menyelamatkan diri. Scott pun memberitahu Peter bahwa saat ini Kate berada di Olympus untuk menyelamatkan Gita. Segera mereka pun menuju Olympus. Sang raja zombie yang menyadari kerajaannya kosong, ia pun segera kembali ke Olympus.
Ketika Kate berhasil menyelamatkan Gita dan Sandra lainnya, muncullah sang raja. Beruntungnya tak lama Scott datang. Paham dengan kekuatan sang raja yang mustahil dilawan, ia memutuskan melempar granat untuk sedikit melumpuhkan sang raja. Saat mereka kembali ke atap, ya, heli mereka tiba-tiba menghilang, yang berarti Peter meninggalkan mereka. Namun karena skrip dari sutradara mengharuskan Peter menolong, pada akhirnya Peter kembali dan menyelamatkan mereka berdua. Tapi tidak semudah itu. Sang raja kembali muncul dan melompat ke helikopter. Pada akhirnya penyelamatkan mereka pun harus berakhir dengan pertarungan dahsyat di dalam helikopter, hingga membuat lengan Scott patah digigit sang raja dan helikopter terjatuh menewaskan sang pilot. Dibarengi bom nuklir yang jatuh melululantahkan Las Vegas. Di akhir cerita, Scott yang sudah digigit jelas akan terinfeksi. Ia pun memberikan kata-kata terakhirnya kepada Kate dan memberikan sejumlah uang yang sempat ia selipkan. Pada akhirnya, Kate kembali merasakan kesedihan harus kehilangan orang tercinta untuk kedua kalinya. Yang kali ini kematian sang ayah berada di tangannya, sekaligus merasakan apa yang ayahnya rasakan dulu. Kisah pun ditutup dengan Van yang keluar dari brankas, yang ternyata justru berhasil selamat dari ledakan bom dan serangan zombie karena berada di dalam brankas. Dengan membawa uang yang ia miliki, ia pun menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya. Namun saat ia sedang menikmati kemenangannya, lagi-lagi sang produser berkata, "Oh, tidak semudah itu." Yang ternyata dirinya juga sudah digigit saat bertarung dengan sang raja. Film pun berakhir. Ending filmnya mengenaskan sekali. Untuk filmnya menurut saya ini mah jalan ceritanya terlalu dilebih-lebihkan, semacam film sinetron mulek kayak kentut. Pertama, kalau brankas yang punya Tanaka, kenapa nggak dikasih aja gitu kodenya daripada susah-susah bobol? Kedua, kenapa mereka nggak bersembunyi aja di dalam brankas kayak si Van? Pesan yang bisa kita ambil, jangan serakah. Hidup itu murah, gengsinya yang mahal. Itu. Terima kasih yang sudah nonton, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.